Halo guys, welcome back to my channel, yaitu di Juan Tutorial. Seperti biasa kita akan membahas tentang Vicky Naki dan Dayana kembali setelah semalam terjadi kontroversial, yaitu di story Vicky Naki menjelaskan bahwa Dayana blok Vicky Naki ya guys. Kali ini seperti biasa saya akan bekerja sebagai penerjemah di story Dayana. Kita akan menerjemah teks ini. Ini harus jelas ya guys, kalau enggak Google tidak Oke. Ini enggak usah skip. Nah, oke, kita langsung ke Google Translate. Kita terjemah dari awal tadi. Baru-baru ini. Loh. Mulai sini ya guys. You are my baby. Pos kekrolika nggak usah ya guys. Itu artinya ginjal kelinci. Pembenci yang mengira berhenti berlangganan seperti mengunfollow dia akan berdampak buruk bagi saya. Mengira artinya netizen Indonesia berpikir bahwa mengunfollow Dayana akan membuat Dayana akan seperti gangguan kesehatan, berdampak buruk seperti begitulah guys, atau mungkin penurunan followers mengakibatkan dia tidak jadi selebgram lagi. Ya seperti itu, langsung kita terjemahkan lagi kedua. My baby. Oke. Makna berkembang di negeri Gateba benci dan ludah. Saya tahu. Inilah kekurangan dari Google Translate ya guys. Ada kata-kata yang tidak bisa ditranslate-nya. Makna berkembang di negeri Gateba benci dan ludah. Apakah ini mengarah tentang kebenciannya terhadap netizen Indonesia atau negara lain mungkin? Ya saya tidak bisa berpikir langsung ya guys. Langsung kita cek lagi 3. Ini guys. Kita coret-coret, sak. Sap. Oke, pas. Langsung kita lihat. Mana? Apakah tidak ada artinya? Kita coba lagi guys.
mungkin bersifat private. Mungkin bersifat private guys. Caption IG bisa bersifat private. Nah ini dia. Kami berada di gurun dan saya melihat ada sesuatu yang bergerak di pasir dan kemudian saya mengetahui bahwa ada ular dan kalajengking di sini. Saya harap saya tidak mati hari ini. Oh ini pengalaman dia mungkin di masa hiburannya di Dubai. Tidak ada menyangkut tentang netizen. Ini sak. Ada bahasa Inggrisnya ya guys. Ini adalah komentar terakhir saya tentang topik ini. Saya tidak pernah mengambil uang dari Vicky, tidak Vika ya guys. Kami merekam video itu secara gratis dan semua uang ada padanya. Tanya Vicky tentang itu jika Anda ingin tahu yang sebenarnya. Oh, mungkin netizen Indonesia mengira Dayana memanfaatkan Vicky untuk mencari uang, padahal video Vicky dari part 1 sampai part 6 tidak ada uang diserahkan kepada sedikit pun. Jadi seperti itulah penjelasannya ya guys. Jadi seperti itulah terjemahannya. Kita kembali lagi ke Instagram. Semalam saya melihat komentar di Vicky Naki, di postingan Vicky Naki. Banyak fans Indonesia yang balik menyerang Vicky Naki. Apa kata fans Indonesia itu? Mari kita lihat. Itu di komentar terakhir ya guys. Saya jadi bingung. Netizen Indonesia terbelah menjadi dua pihak, antara membela Dayana dan membela Vicky Naki, atau sebaliknya menghater Dayana dan menghater Vicky Naki. Kita lihat. Nah ini masih orang-orang yang haters sama Dayana. Ini udah saya baca ini guys, saran seorang bapak yaitu Haris says, hati-hati Vicky, orang yang terlihat baik di sekelilingmu sebenarnya hanya berniat memanfaatkanmu. Mereka menghalalkan semua cara, mematikan hati nurani dan akal sehat demi konten. Kalau masih bisa, kembalilah ke rekan baru dan berkembanglah sesuai dengan jati dirimu sendiri. Atau kalau kamu tidak hati-hati, maka kamu akan hancur atau minimal kehilangan jati diri. Ya mungkin benar, karena mungkin manajemen di Jakarta hanya memanfaatkan dia dengan membuat settingan kronologi cerita tentang Vicky dengan seorang wanita agar menjadi viral dan merupakan keuntungan bagi manajemennya dalam pembuatan video. Mungkin guys. Nah ini contohnya. Hari gini masih percaya sama orang yang bilang rela menolak uang 200 juta demi menolak settingan. Wah hebat banget itu orang ya. Lawong part 1 sampai 6 yang menghasilkan ratusan juta rupiah, pameran utama wanita nggak dikasih apa-apa alias gratis, malah difitnah kacang lupa kulitnya. Masa buat kuat nolak 200 juta? Yang benar Lundro, ngasih job endorsan sekali saja malah dipotong 50% hanya gara-gara telat 2 jam.
Memang hebat banget dunia tipu-tipu Baim Wong dan Vicky Naki. Ya seperti itu. Ini lagi. Semua kekacauan ini bermula dari komennya Baim Wong yang diaminkan sama Vicky. Ingat itu, ketika Vicky membenarkan Baim Wong, harusnya Vicky nggak usah mengaminkan komen Baim Wong. Diana merasa Vicky mendukung pembencinya. Makanya di blok tuh Vicky. Dia merasa nggak ada dukungan lagi dari orang yang menghormatinya, diandalkannya. Ya sudah, untuk apa lagi dipertahankan? Iya ya, saya pikir banyak permasalahan Diana baru-baru ini. Tetapi reaksi dari Vicky Naki seperti tidak terlihat ya guys. Beberapa hari ini bahkan Diana nangis di live streaming. Tapi Vicky Naki seperti tidak ada membuat video mengarahkan netizen untuk tidak menghaters Diana ya guys. Seperti biasa saja. Mungkin itu adalah arahan dari manajemen Vicky Naki atau tidak, saya tidak tahu. Kita lihat lagi bang. Ini lo emang gak ngerti perasaan Diana. Gak kasihan lu ya. Bisa-bisanya bukannya belain malah ikut nge-hate. Gimana sih lo? Coba adik ke kakak lu yang di posisi Diana. Bayangkan perasaannya. Padahal Diana cuma butuh lu buka suara. Itu aja, secara gak langsung emang lu cuman memanfaatkan Diana. Ya bener juga ya guys. Sekarang sudah telat, sampai Diana sudah di titik muak. Karena hujatan, bahkan hujatan yang bisa jadi salah paham. Cuman orang bodoh yang gak paham apa yang dia omongkan Diana. Diana bilang gak butuh gak butuh followers Indonesia. Mungkin karena dia muak akan perlakuan netizen Indonesia, bukan berarti juga membenci Indonesia. Lu bukan yang ngelurusin malah gak merasa bersalah lu ya. Astagfirullah. Diana sudah sampai ngeblokir lo, berarti dia sudah banyak sakit hati. Ya seperti itu. Benar juga katanya ya guys. Saya lihat haters Vicky Naki ini berbicara ada kemungkinan benarnya ya guys. Sedangkan di haters Diana kemungkinan benarnya sedikit dari kemungkinan benar haters Vicky Naki ya guys. Vicky Naki itu aja orang baik, ternyata ada di barisan haters. Kasihan Diana cuma dijadikan bahan konten. Iya, Diana pikir Vicky Naki adalah orang baik, orang yang spesial, orang yang selalu membelanya kapanpun. Tetapi Vicky Naki berada di depan para haters ya guys. Artinya pemimpin para haters. Benar, sangat sedih ya guys. Bayangkan kalau kita seperti itu. Bahkan di depan kita, orang yang kita anggap spesial, yang selalu menggombali kita, ternyata dia juga haters kepada kita secara tidak langsung. Ya seperti itulah guys ceritanya bagaimana fans Diana menghaters Vicky Naki, atau mungkin fans Vicky Naki sendiri yang mulai menghaters Vicky Naki, atau senjata makan tuan dibilang ya guys. Sampai sini penjelasan saya. Sampai jumpa.